Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Muhajir, INS 2A dengan NIM 1914440026. Nah, pada kali ini atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, dalam satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan, bisa kita sebut dengan paket data. Nah, di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi lain yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadinya kesalahan. Nah, konsep layer ini membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas diskrit yang sederhana dalam layer-layer. Nah, model referensi OSI. Model referensi OSI ini adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor atau pembuat sistem jaringan. Nah, dalam model OSI ini membantu kita melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer. Model OSI. Model ini juga alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan, bahkan jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Nah, layer model referensi OSI. Nah, pada layer ini dalam model referensi OSI terdapat 7 layer yang dimana setiap layer memiliki tugas jaringan yang berbeda-beda. Layer 7 yaitu untuk application, layer 6 untuk presentation, layer 5 untuk session, layer 3 untuk network, layer 2 data link, dan layer 1 untuk physical. Nah, bisa dilihat modelnya. Ini adalah pembagian layer pada model referensi OSI. Nah, ini ada tabel pembagian model referensi OSI. Nah, fungsi dari application layer OSI. Nah, pada layer 7 OSI atau application layer OSI yang merupakan layer OSI yang terdekat dengan user yang menyediakan network service bagi aplikasi user. Nah, berbeda dengan layer yang lain, layer 7 ini tidak menyediakan service bagi layer OSI yang lain. Nah, contoh aplikasinya yaitu program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Dan layer 7 ini juga menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan, menetapkan dan mensinkronkan kesepakatan prosedur dan error recovery serta mengontrol integritas data. Nah, jika ingin mengingat layer 7 dengan beberapa kata, pikirkan tentang browser. Yang selanjutnya fungsi layer 6 OSI. Nah, presentation layer atau layer 6 OSI ini memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Nah, jika diperlukan, layer 6 ini akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum atau common data format. Nah, jika ingin mengingat layer 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang common data format. Selanjutnya fungsi layer 5 OSI atau fungsi 5 layer OSI layer. Session layer atau layer 5 OSI menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Nah, layer 5 ini menyediakan service bagi layer 6 dan mensinkronkan dialog antara dua layer 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Nah, di samping mengatur sesi, layer 5 ini menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien, kelas pelayanan dan laporan pengecualian masalah layer 5, 6, dan 7. Nah, jika kita ingin mengingat layer 5 dalam beberapa kata, pikirkan dialog dan percakapan atau conversation. Nah, fungsi layer 4 OSI. Nah, pada layer 4 ini atau disebut sebagai transport layer, membuat segmen, yaitu fungsinya membuat segmen data pada sistem host yang mengirim, kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Nah, secara khusus
pada layer 4 ini menjamin transport antara dua host. Nah, dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Nah, fungsi layer 3 OSI. Pada layer 3 OSI atau network layer adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengalamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan atau path selection antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Nah, pada fungsi layer 2 OSI, data link layer atau layer 2 OSI menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung atau physical link. Nah, dalam melakukan hal ini, layer 2 menggunakan pengalamatan fisik, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan ataupun pengiriman frame yang berurutan dan kontrol area. Nah, pada fungsi layer 1 atau physical layer mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Nah, misalnya ini pada tingkat tegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, konektor fisik, dan lain-lain. Nah, jika ingin mengingat layer 1 dengan mudah, pikirkan tentang sinyal dan media. Tugas. Nah, apa saja yang terdapat pada masing-masing layer? Nah, bisa Anda lihat pada layer 1 fisikal memiliki komponen atau network komponen berupa repeater, multiplexer, hubs, TDR, oscilloscope, amplifier, dan lain-lain. Nah, pada layer 2 network komponennya berupa bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, advanced cable tester, dan dengan protokol media access control berupa communication with the ethernet card dan control type of media being used. Bisa kalian lihat di sini ya. Layer 3 network komponennya berupa router, frame, relay device, ATM switch, advanced cable tester, dan lain-lain. Layer 4 ada gateway, advanced cable tester, router. Nah, untuk layer 5 komponennya gateway, protokolnya NetBIOS, named pipes, mail slots, RPC. Layer 6 presentation ada network komponen, gateway redactor, dengan protokol tidak ada. Sedangkan layer 7 application-nya network komponen berupa hanya gateway dengan protokolnya DNS FTP, TFTP BOBO ETP, SNMP Rlogin, SMTP MIME, NVS Finger, Telnet NCP, APPC AFP, dan SMB. Oke, sekian dan terima kasih. Hanya seperti itu penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.